Shalom para pemirsa yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di dalam program kita Beyond Success. Kali ini saya akan berbicara mengenai mengapa karakter. 2 episode sebelumnya saya sudah membahas, yaitu mengenai pelayanan dan kehidupan pada episode yang pertama. Episode yang kedua, saya bicara mengenai apa itu karakter. Kali ini saya akan bicara mengapa karakter penting. Benarkah karakter itu penting? Seberapa pentingnya karakter dalam kehidupan kita? Karena kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, orang seringkali mengabaikan karakter. Padahal itu penting. Benarkah karakter itu mempengaruhi kehidupan banyak orang? Apa iya? Atau justru tidak? Ini saudara yang akan saya bahas. Karena saya percaya, apa yang dinamakan teroris, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan, saudara. Mereka bukan orang bodoh, mereka punya kecerdasan, mereka punya keterampilan, bahkan mereka punya keberanian. Hanya saja mereka punya pola pikir yang salah, sehingga pada akhirnya mereka mempunyai karakter yang salah. Nah, ketika karakter seseorang yang salah, dan kemudian mereka mempunyai keterampilan hebat, tidak heran mereka bisa menjadi teroris. Mereka bisa menjadi mastermind kejahatan dari segala sesuatu kejahatan yang ada. Itulah sebabnya mengapa saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini begitu banyak kejahatan kelas tinggi, saudara. Kalau di zaman dahulu kala, sebelum teknologi berkembang seperti sekarang, kejahatan itu hanya secara fisik. Jadi antara satu orang dengan satu orang berkelahi secara fisik. Itu yang sering disebut kalau di dalam pabrik-pabrik, karena para buruh memakai baju warna dengan kerah biru, maka disebut kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Karena mereka menggunakan kekuatan fisik mereka. Sedangkan dengan teknologi yang sekarang begitu canggih, mereka menggunakan teknologi, mereka tidak memakai fisik mereka lagi. Mereka menggunakan otak mereka yang cerdas. Hanya saja tidak disertai dengan karakter yang baik. Sehingga jadilah kejahatan yang disebut kerah putih. Artinya baju yang pakai kerah putih, pakai dasi di kantoran, saudara. Jadi kejahatan ini lebih hebat daripada kejahatan yang disebut kerah biru. Itulah sebabnya mengapa Anda dan saya perlu memperhatikan karakter ini. Karena tanpa disadari, sebagaimana episode sebelumnya saya katakan, bahwa karakter kitalah yang menentukan hasil karya kita, bukan sebaliknya. Apapun yang kita lakukan, itu yang akan menentukan apa yang kita kerjakan. Kalau kita pada dasarnya penipu, pasti kita akan melakukan program-program, kegiatan-kegiatan, atau rancangan-rancangan yang akan menipu orang pada akhirnya. Jadi kalau demikian, karakter adalah suatu fondasi. Sebuah bangunan, saudara, ditentukan oleh fondasinya. Seberapa tinggi bangunan itu mau dibangun, itu harus ditentukan oleh dalamnya fondasi. Karena itu, fondasi itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Karakter adalah sesuatu yang internal, sesuatu yang di dalam, sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi dia justru menentukan yang eksternal. Ada baiknya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, Anda yang membawa Alkitab, mari kita buka bersama. Kita lihat Ibrani 11 ayat 3. Karena saya lagi bicara soal karakter sebagai fondasi. Mari kita buka Ibrani pasal 11 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan ini luar biasa sekali. Saudara, saya merenungkan ayat ini selama 6 bulan. Justru setelah 6 bulan saya renungkan tiap hari ayat ini, akhirnya muncul pengertian yang mendalam soal karakter. Mari kita buka ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga, nah saya mau tekankan kalimat terakhir ini, mulai dari sehingga. Perhatikan saudara, kalau perlu kita baca sama-sama. 2, 3. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena itu para pemirsa yang dikasihi Tuhan, Anda perhatikan baik-baik, yang kelihatan telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Berarti sesuatu yang eksternal itu terjadi dari yang internal, saudara. Karena itu saudara, kekuatan itu ada di dalam. Bangunan itu kekuatannya adalah di pondasi. Pondasinya tidak kelihatan. Fondasi tidak kelihatan, gedung itu jadi. Tapi gedung itu bisa berdiri karena sesuatu yang menopang, yaitu fondasi. Sama dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Anda mau membangun satu pelayanan, satu karya yang besar, fondasinya harus kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mau ajak saudara-saudara sekalian semua memperhatikan dengan baik. Karena karakter adalah prasyarat dalam segala hal.
Ya, kalau Anda baca di dalam Efesus pasal ke-6, Anda melihat bahwa Rasul Paulus berkata bahwa pakailah selengkap senjata Allah. Betul tidak, saudara? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Jadi, kita diminta oleh Rasul Paulus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Namun, ada yang menarik. Sebelum memakai ketopong, sebelum mempunyai pedang, sebelum mempunyai perisai, ada satu ayat yang saya mau ajak saudara perhatikan baik-baik. Mari kita buka Efesus pasal 6. Efesus pasal 6, di dalam ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 6, ayat yang ke-14. Perhatikan, sebelum kita menggunakan selengkap senjata Allah. Ayatnya yang ke-14, Efesus pasal 6. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kita harus pakai ikat pinggangnya kebenaran, saudara. Lalu berbaju zirakan keadilan. Kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang dibangun dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang yang pada dasarnya benar dan adil. Setelah kehidupan kita benar, adil, waktu kita memakai selengkap senjata Allah, maka kita tidak menjadi orang yang berbahaya. Tapi kalau kita hidupnya tidak benar, kita tidak mempunyai karakter, kita pakai senjata, kita bisa jadi orang yang berbahaya, saudara. Nah, kalau Anda membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana Tuhan menseleksi pasukan yang ada bersama dengan Gideon. Ada 32.000 tentara yang datang bersama dengan Gideon untuk melawan orang Midian. Tapi Tuhan berkata terlalu banyak bagimu, hai Gideon. Nanti kalau kamu perang, kamu menang, kamu pikir kamu lagi yang merasa kamu yang hebat. Itulah sebabnya Tuhan berkata, seleksi mereka. Dan penyeleksinya cukup unik, saudara. Yang pertama Tuhan seleksinya seperti ini. Beritahu bagi mereka yang takut pulang. Saudara, penyeleksiannya bukan atas dasar keterampilan. Penyeleksiannya bukan atas dasar pengalaman perang, saudara. Tapi penyeleksiannya adalah mereka yang takut pulang. Dan cukup mengejutkan. Yang pulang itu 22.000. Sehingga yang sisa hanya 10.000 orang. Berarti dari 32.000 tentara, 22.000-nya mereka ada dalam ketakutan. Sehingga mereka tidak berani melawan musuh mereka. Dan setelah 10.000 pun Tuhan masih berkata kepada Gideon, terlalu banyak. Harus diseleksi lagi. Dan penyeleksiannya sekali lagi bukan penyeleksian secara kemampuan jasmania, keterampilan berperang. Tidak. Tetapi apa? Bagi mereka yang minum air di sungai, yang seperti anjing menjilat air, tidak layak perang. Tapi mereka yang mencedok air dari tangannya, mereka minum, mereka yang layak perang. Saudara mau tahu, hanya 300 orang yang mencedok air dari tangannya. Ketika saya membaca ayat itu, saya bertanya, kenapa harus penyeleksiannya seperti anjing menjilat? Saya teringat seperti yang saya katakan dalam episode sebelumnya, dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Masih ingat saudara? Bahwa dikatakan bahwa babi kembali kepada kubangan, anjing kembali kepada muntahnya. Jadi rupanya Tuhan menyeleksi yang 10.000 orang ini atas dasar karakter. Tuhan tidak ingin di antara mereka seperti seekor anjing yang punya karakter kembali lagi kepada muntahnya. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, Anda dan saya perlu sekali membangun karakter. Karena karakter akan berpengaruh kemana-mana. Ya, nah, mari kita lihat saudara dalam satu ayat Anda baca sendiri di dalam Alkitab, di dalam Ulangan pasal 1 ayat 41 sampai 45. Bangsa Israel mencoba untuk melawan orang Amori. Padahal mereka hidup di dalam dosa waktu itu. Dan Musa memperingatkan kepada mereka, memberitahu kepada mereka, jangan maju berperang. Karena kamu pasti kalah. Tapi mereka tetap mau berperang. Dan pada akhirnya mereka kalah, saudara. Kenapa? Karena faktornya adalah kehidupan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara, karakter akan mempengaruhi kemana-mana. Saya percaya, karisma memang menolong saudara di dalam pelayanan. Membawa Anda pada puncak keberhasilan. Tapi karakterlah yang akan menentukan seberapa lama Anda ada di puncak keberhasilan itu. Dan saya sangat percaya, karakter akan menentukan berkat keuangan yang Anda akan peroleh. Di dalam Amsal 28, ayat yang ke-20 firman Tuhan dengan jelas mengatakan demikian. Kita nggak usah buka ayatnya. Barang siapa yang dapat dipercaya memperoleh banyak berkat. Jadi kuncinya untuk mendapat banyak berkat adalah orang itu bisa dipercaya atau tidak. Kembali lagi, keuangan ada kaitannya dengan karakter. Kalau karaktermu benar, saya yakin keuangan Anda pasti Tuhan juga akan memberkati. Berikutnya lagi saudara, Anda perhatikan.
Karakter selain menentukan berkat keuangan, itu apa saja? Berikutnya adalah menentukan efektivitas dan kuasa doa kita. Anda pernah baca bukan di dalam Yakobus 5 ayat 16? Saya yakin Anda juga sudah menghafalnya ayat itu. Dikatakan bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Betul tidak? Ayatnya seperti itu, saudara. Jadi, kalau demikian, orang berasumsi doa itu besar kuasanya. Justru saya baca ayat itu, maaf, saya tidak mau mencoba membimbangkan saudara atau saya mau mengajarkan sesuatu yang salah. Bukan. Tapi saudara, perhatikan baik-baik. Dari ayat itu, saya bisa menyimpulkan doa sebenarnya tidak berkuasa. Kalau Anda mengambil formula ayat itu. Ayat itu berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi saudara, bukan doa yang benar yang Tuhan lihat, tapi doa orang yang benar. Doa yang benar adalah cara kita berdoa benar. Tapi ayat itu tidak bilang cara doa, saudara. Bukan doa yang benar, tapi doa orang yang benar. Berarti orangnya yang benarlah ketika dia berdoa dan berdoanya dengan iman, doa itu menjadi yang penuh dengan kuasa. Jadi tanpa disadari, saudara, mempengaruhi kekuatan doa kita. Itulah sebabnya Anda dan saya jangan anggap enteng. Karena karakter selain mempengaruhi keuangan Anda, mempengaruhi kekuatan doa Anda. Bahkan mempengaruhi penyembahan Anda. Anda baca dalam Yohanes 4:23, Bapa mencari atau menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, kalau Anda mengerti, penyembah tidak sama dengan penyembahan, bukan? Penyembahan adalah apa yang kita lakukan. Sementara penyembah adalah orangnya. Nah, yang Tuhan mau adalah penyembah, saudara, bukan penyembahan. Banyak orang mencoba membangun sebuah penyembahan yang baik, supaya atmosfer dalam ibadah bagus. Itu tidak salah. Tapi persoalannya adalah, apakah kita seorang penyembah atau bukan? Karena setiap orang yang Tuhan mau adalah, yang dicari oleh Tuhan adalah penyembah, bukan penyembahannya. Ya, berikutnya lagi, jadi karakter bisa mempengaruhi penyembahan saudara. Berikutnya lagi, akan mempengaruhi rancangan-rancangan saudara. Karena saudara, rancangan hasil kerja saudara sangat ditentukan oleh karakter saudara. Saya kira saya nggak perlu mengulangi apa yang saya sudah bahas dalam episode sebelumnya, dalam Yesaya 32 ayat 6 sampai 8. Apakah Anda masih ingat? Di dalam ayat ke-8 Yesaya 32, dikatakan bahwa orang yang berbudi luhur akan merancang hal-hal yang luhur. Dan ia akan bertindak demikian. Jadi kalau Anda adalah orang benar, pikiranmu pasti benar, tindakanmu pasti benar. Jadi kalau demikian, karakter mempengaruhi pekerjaan kita. Selain itu, karakter juga akan mempengaruhi kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Bahkan menentukan fungsi kita dalam pelayanan, saudara. Anda masih ingat cerita tentang Nabi Bileam? Seorang Nabi Bileam yang begitu peka mendengar suara Tuhan, tapi karena hatinya sudah mulai terarah kepada yang lain, kepada berkat, kepada hal yang bukan dari Tuhan, maka akhirnya ketika dia naik seekor keledai, apa yang terjadi? Keledai itu melihat malaikat menghunus pedangnya. Tapi dia sebagai seorang nabi tidak melihatnya. Artinya apa? Kalau demikian, fungsi nabi sudah beralih dari Bileam pindah ke keledai itu. Karena keledai itu sekarang yang bisa melihat malaikat. Sementara Bileam yang katanya nabi tidak bisa melihat. Jadi saya suka bertanya demikian. Kalau begitu yang jadi nabi siapa sebenarnya? Apakah Bileam atau keledainya? Nah, kenapa? Secara posisi Bileam tetap disebut nabi. Tapi secara fungsi dia sudah berubah. Itulah sebabnya hati-hati saudara. Ketika Anda dan saya tidak membangun karakter, fungsi kita mungkin sudah beralih ke orang lain. Walaupun secara posisional kita masih tetap dalam posisi kita, pendeta, pelayan, pekerja, dan sebagainya. Bukankah Saul juga seperti itu? Dia tetap sebagai raja, tapi fungsi raja sebenarnya sudah beralih ke Daud. 15 tahun kemudian, 12 atau 15 tahun kemudian, barulah posisi Saul digantikan oleh Daud. Hari ini saudara, mengapa karakter penting? Karena karakter punya dimensi kemana-mana. Mempengaruhi keuangan saudara, mempengaruhi doa saudara, mempengaruhi rancangan pekerjaan saudara, mempengaruhi kepekaan saudara, mempengaruhi fungsi saudara di dalam pelayanan. Karena itu saudara, bangun karakter. Saya percaya, kalau Anda mengerti apa karakter dan mengapa karakter penting, saya yakin Anda akan menjadi orang yang diberkati dan memberkati orang lain. Puji Tuhan, saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Sampai jumpa
dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.